Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Galatia 6 ayat 1, demikianlah dikatakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Memimpin ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menghendaki kita untuk saling terkait satu dengan yang lain, untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap pribadi. Bagaimanakah cara agar kita bisa saling berkaitan dan menciptakan kerjasama di antara kita sebagai orang percaya? Paulus mengingatkan jemaat agar menjaga diri supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Di samping itu mereka juga harus hidup saling memperhatikan dan saling menolong. Nasihat memperhatikan saudara seiman tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur dengan kasar. Namun menurut Paulus, memperhatikan berarti menuntun. Kalau ada saudara seiman yang melakukan pelanggaran, ia harus dibimbing dengan kasih dan kelembutan. Cara memperhatikan bisa juga dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling menolong. Jika sudah dilakukan, maka hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan senantiasa sepadan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap demikian juga seharusnya kita lakukan di dalam hidup bersama dengan saudara seiman. Kita harus saling memperhatikan, saling menegur, saling mengingatkan, dan saling menolong dalam menanggung beban. Karena tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada yang lain. Ada kalanya orang lain lemah dan kita harus menolongnya. Ada kalanya kita yang lemah dan membutuhkan dukungan dari orang lain atau saudara yang lain. Jangan sampai kita merasa paling rohani dan benar sehingga menegur dengan arogan. Kita juga jangan tidak acuh sehingga tidak mau tahu, apalagi menolong. Jangan kita tidak peduli kepada orang lain. Dengan rendah hati dan lemah lembut, mari kita menegur saudara yang jatuh sembari terus mawas diri agar tidak terjatuh dalam dosa. Saat jatuh ke dalam dosa, kita wajib membuka diri terhadap teguran dari saudara seiman, karena kita pun tidak luput dari berbagai kelemahan. Adakah saudara seiman kita yang membutuhkan teguran atau dukungan kita hari ini? Marilah dengan lembut, marilah dengan rendah hati, kita jangkau mereka untuk kembali dan memiliki semangat baru. Karena itu sebagai orang percaya, kita diutus untuk memberikan teguran kepada orang yang melanggar daripada firman Tuhan. Tetapi janganlah kita menegur dengan kasar, tetapi berikanlah teguran dengan lemah lembut yang diinginkan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah saling membutuhkan dan saling terkait. Karena itu Tuhan, sebagai orang beriman dan orang percaya kepadamu, ajari kami Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk saling mengingatkan, agar kami di dalam kehidupan kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap aktivitas mereka, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di manapun saat ini Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu yang menyertai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Shalom, Horas.